untuk media penyuluhan pertanian yang Bapak Ibu ini adalah levelnya level fasilitator. Jadi kalau level fasilitator itu adalah medianya media cetak ya. Media cetak itu seperti brosur, leaflet, terus folder, nah seperti itu, bahan tayang. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Nanti buktinya apa? Buktinya nanti kita paparkan. Ini next saja. Nah, dalam Kemenaker-Trans nomor 43 lagi tahun 2013 ini pedoman kita ya untuk SKKNI-nya itu kode unit M074909000302. Judul unit menerapkan media penyuluhan pertanian. Deskripsi unit ya bisa dibaca di sana. Elemen kompetensinya menyiapkan media, sasaran diidentifikasi. Jadi sasarannya siapa? Sasarannya apakah individu, massal ataupun kelompok nanti. Nah, jadi menyesuaikan. Jadi gini, antara RKTP yang Bapak-bapak susun itu nanti dengan materi, dengan media itu harus selaras. Harus selaras. Jangan ujuk-ujuk nanti muncul folder atau leaflet tentang pembuatan kompos, sementara di RKTP atau di materinya itu tidak ada. Nah, ini munculnya dari mana? Kan enggak sinkron. Harusnya selajur ya, bahasa Banjarnya itu selaras gitu, satu kesatuan lah gitu, satu kesatuan. Ada korelasinya dengan RKTP, dengan materi yang akan disampaikan, dan medianya harus sama seperti itu. Terus jenis jenis media penyuluhan tadi yang untuk level fasilitator ini adalah media cetak. Namun apabila Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan media elektronik, saya pikir itu dibawa saja dulu sebagai persiapan lah. Mungkin ya ada audio visual berupa video atau berupa audio pernah tayang di radio, seperti apa itu silakan dibawa saja dengan membawa bukti berupa naskah skripnya yang ditandatangani oleh Kepala BPP ataupun Kepala BPP dan bukti audionya lah, itu seperti itu. Terus menggunakan media, standar teknis penggunaan media penyuluhan pertanian digunakan sesuai dengan materinya. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan materi tersebut, seperti itu. Oke. Ini pengertian media penyuluhan adalah benda yang dikemas untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya adalah melenyapkan salah tafsir. Jadi dengan membawa media, membawa media ini kita peserta yang disulut itu tidak memiliki yang berbeda. Jadi misal gitu, yang medianya kita telurnya seperti ini, pembuatan kompos, berarti komposnya seperti ini, jadi satu dengan peserta lainnya, seperti itu ya. Oke, ganti mic. Terus persoalan lebih cepat dan jelas, apa yang dilihat akan lebih berkesan dan lebih lama karena kita membawa barang buktinya, karena kita membawa medianya tersebut. Jadi ya apa yang kita lihat itu akan lebih terjelas ya, karena bukan hanya indera pendengaran saja yang bekerja saat kita melakukan penyuluhan, tetapi juga indera mata penglihatan, apalagi bisa diraba menggunakan tangan kan, peserta menggunakan indera perasanya. Nah, jadi ada 3 indera yang terlibat di sana. Bukan hanya kita ceramah saja, indera kalau ceramah kan hanya telinga saja, tapi juga menggunakan alternatif indera-indera lainnya, sehingga itu lebih berkesan dan lebih tahan lama biasanya dalam kegiatan pembelajaran atau penyuluhan itu dapat sangat efektif sekali. Terus dapat memusatkan perhatian, itu manfaatnya ya dari media tadi, terus menghilangkan perbedaan pendapat, terus memberikan dorongan yang kuat peserta untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tadi. Peran media tadi, media itu sebagai perantara ya, bisa juga sebagai peraga. Nah, di sana ada alat
Alsintan, yaitu bisa dijadikan media sebenarnya. Namun nanti ketika Bapak membawa bukti, oh Pak kami pernah melatih Alsintan misal gitu kepada petani, apa buktinya? Nggak mungkin Bapak-Bapak bawa barbuknya Alsintan alatnya ke sini kan nggak mungkin kan Pak. Nah berarti ini adalah fotonya saja yang ditunjukkan seperti itu. Terus sebagai media belajar. Pengelompokan media ada panca indera berdasarkan jumlah sasaran, masal kelompok individu berdasarkan pengalaman belajar, ada yang usia lebih muda, sedang ataupun tua. Nanti kita akan bahas. Lanjut, pemilihan media. Pemilihan media, nah dalam memilih media ini kita harus menyesuaikan juga dengan tujuan yang kita hendak capai, yaitu PKS-nya ya, psikomotorik, keterampilan dan sikapnya. Pengetahuan, keterampilan dan sikapnya itu harus disesuaikan ya dengan tujuan kita melakukan kegiatan tersebut. Terus jangkauan media, karakteristik yang disuluh, pertimbangan dana juga ya, pertimbangan dana jika kita membuat mungkin poster dalam jumlah besar itu kan tentu mempertimbangkan biaya, mungkin lebih efektif ya untuk ini untuk pertimbangan dananya mungkin bisa berupa leaflet, tapi ya melihat juga terhadap sasaran yang akan disuluh seperti itu, apakah jumlahnya individu, massal atau kelompok. Terus pemilihan media penyuluhan secara terpadu. Oke, nah ini sasaran-sasarannya Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, untuk kartu kilat itu sendiri bisa untuk kelompok ya. Kalau transparansi itu cocoknya untuk kelompok. Foto bisa berupa foto, folder, brosur itu untuk kelompok atau individu. Terus kalau poster itu kan massal ya, massal. Nah, terus sound slide itu massal. Terus siaran pedesaan itu bisa untuk massal. Terus rekaman kaset, CD atau video itu bisa untuk kelompok atau individu. Bahan website itu bisa untuk massal. Terus kalau film video itu bisa untuk, sebenarnya massal juga bisa, untuk kelompok juga bisa itu. Nah, tergantung daripada sasaran kita. Jadi sasaran kita siapa, itulah media yang akan kita gunakan. Jadi kita tentukan dulu sasarannya siapa sih, maka kita bisa akan memilih jenis media yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya apakah nanti dalam kegiatan menyuluh itu bisa menggunakan berbagai jenis media? Jawabnya ya bisa. Misal yang pertama kita akan menggunakan peta singkap, dan yang kedua mungkin kita sebagai pertinggal untuk peserta atau petani untuk belajar itu kita tinggalkan leaflet atau brosur. Nah itu bisa saja mungkin 1, 2 atau 3 jenis media yang kita gunakan dalam kegiatan. Ini jenis-jenis media penyuluhan pertanian, ada benda sesungguhnya ya dan tiruan, ada yang tercetak, ada audio, ada audio visual. Oke. Nah, untuk media benda sesungguhnya itu ada benda sesungguhnya sendiri bisa kita bawa. Contoh kita akan mempraktekkan pembuatan pupuk kompos, maka ya kita membawakan alat-alat yang dibutuhkan atau alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Bisa juga berupa sampel, spesimen atau model atau market atau simulasi. Contoh kalau market mungkin kita bisa buat dalam ini ya, contoh pertanian lahan terpadu. Oh ini marketnya seperti ini, oh desainnya seperti ini. Nah seperti itu. Nah untuk yang tercetak ini mungkin sangat familiar sekali ya. Ada poster, leaflet, folder. Nah inilah ranah dari level fasilitator ya, yang dibuktikan nanti bapak-bapak, ibu-ibu membawa barbook ini saat uji kompetensi nanti. Terus ada audio visual, itu biasanya itu dalam peraturan Permentan untuk penyuluhan itu adalah level-level ahli atau bukan level ahli, level supervisor. Ini contoh benda sesungguhnya. Nah itu ada kegiatan IB sapi kan Bapak butuh nih misal medianya sapi beneran, lagi teman-teman veteriner misal. Nah itu bukti bahwa telah melakukan
penyuluhan menggunakan media tersebut. Kan nggak mungkin nanti di sini dibawakan sapinya, kan nggak. Ya fotonya saja dengan form A2. Form A2 itu ya yang bukti keterangan bahwa kita telah melakukan itu, ditandatangani oleh atasan kita secara langsung. Oh, seperti itu. Mas Retno, karena azan mungkin bisa break sebentar Bapak Ibu ya. Kita break sebentar di sini azan, sekitar 5 menit sebentar. Cek. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk media tercetak. Nah, di sini ada contoh-contoh media tercetak. Lebih detailnya seperti ini. Yang pertama, jika Bapak Ibu pernah membuat poster ya, membuat poster mungkin bisa di ini kan dibawa nanti ke sini sebagai barang bukti. Nah, itu buknya berupa laporan pelaksanaan, itu ada form A dalam itu dibuat laporan pelaksanaan ya, dan ditandatangani oleh kepala BPP-nya. Terus poster itu tertera nama dan identitas dari penyusun tersebut, misal nama bapak, nah, dan identitas ke BPP mana, seperti itu. Nah, untuk poster sendiri ada spesifikasinya. Poster itu kan ya tidak mungkin hanya sebesar buku ya, minimal ya ukurannya memiliki ukuran tertentu. Apakah itu ukurannya A3, B4, A1 seperti itu. Nah, itu terus memuat juga adanya judul, subjudul, tulisan, ilustrasi atau gambar sama penerbitnya. Penerbitnya BPP apa.
Terus yang kedua adalah folder. Nah, folder ini fold ya, bahasa Inggrisnya awalnya, bahasa ininya ya apa? Namanya ya, jadi fold melipat. Jadi ada 3 lipatan yang ini kita sebut folder. Nah, barbuknya jika Bapak Ibu pernah membuat folder, itu adalah laporan pelaksanaannya ditandatangani oleh Kepala BPP, terus foldernya sendiri. Contoh di sini folder pembuatan vokasi dan aplikasinya. Jadi ini harus selaras juga dengan materi tadi yang disampaikan oleh Ibu Septiana dalam LPM-nya. Nah, di sana harus tertuang juga bahwa materi media yang dilakukan adalah menggunakan folder, dan jika ada lainnya silakan saja. Ini folder, oke, biasanya terbuat atau umumnya 2-3 lipatan ya. Nah, lanjut ini adalah leaflet. Leaflet itu berupa lepasan saja, selembar warto atau folio, atau lebih besar lagi tergantung pada panjangnya naskah ini. Nah, jika Bapak Ibu pernah membuat leaflet, itu dibawa dan dibuktikan dengan berupa laporan pelaksanaan, dan leafletnya sendiri itu tertuang juga tim penyusun atau nama atau identitas Bapak Ibu, bahwa membuktikan bahwa ini adalah memang benar-benar kita yang nyusun atau bukan orang lain, seperti itu. Terus ada peta singkap. Nah, peta singkap ini ya berupa peta singkap ya, peta yang atasnya ada jepitan atau spiral atau bagai macam lah, sesuai saja, yang bisa dibolak-balik seperti itu ya. Untuk spesifikasinya sendiri itu biasanya ini tidak harus sesuai ini sebenarnya. Untuk ukuran lebih kurang 20 orang itu 60 kali 80 cm. Memang tidak ada aturan bakunya seperti itu, tidak. Tapi setidaknya ini bisa dilihat dalam kegiatan menyuluh seperti itu. Apabila terlalu kecil, ini kan tidak terlihat oleh orang banyak. Peta singkap ini ya sebagai pengganti ketika kita mungkin yang zaman sekarang bisa menggunakan bahan tayang berupa proyektor atau sebagai macamnya. Ini di lapangan sangat berguna sekali saya pikir untuk peta singkap. Brosur. Nah, brosur biasanya seperti buku, dia 8-20 halaman saja. Ukurannya tergantung ya, tergantung. Nah, ini ada barbuknya, jika Bapak Ibu pernah buat ini, itu adalah laporan pelaksanaan dan brosurnya sendiri. Ya, harus juga berkaitan dengan RKTP tadi, dengan materi itu harus selaras. Maka ujuk-ujuk muncullah ini contoh di sini ada PTT kacang hijau, contoh seperti itu. Terus ada flashcard. Flashcard di sini seperti kartu, dia kartu kalau kita lihat ada sekarang hadiah-hadiah dari susu atau apa gitu kan, di anak-anak kita kadang beli. Nah, itu flashcard, ada seperti kartu kilat ya. Nah, kartu kilat di sini itu kartu yang disusun berisikan pokok-pokok masalah, berisikan informasi. Biasanya itu 10-12 lembar biasanya, namun tidak terbatas itu. Terus menggunakan tata ruang warna yang menarik, berkesan atau di mata sasaran didik. Nah, barbuknya ya biasa berupa laporan pelaksanaan, terus juga flashcard-nya sendiri yang digunakan saat menyuluh. Terus bahan tayang. Nah, bahan tayang di sini artinya kan terkait juga dengan nantinya dengan peralatan yang digunakan, alat bantu. Dalam LPM Bapak Ibu kan tertuang di situ ada judul, tujuan, metodenya apa, medianya, waktu, alat bantu. Nah, alat bantunya nanti berarti dibuat juga proyektor kah, LCD, terus laptopnya. Nah, itu harus tertuang dalam LPM Bapak Ibu, lembar persiapan menyuluhnya. Seperti itu. Barbuknya nanti ya berupa bahan tayang dengan laporan pelaksanaan yang ditangani oleh Kepala BPP. Nah, itu yang bisa jadi bahan barbuk nanti ketika Bapak Ibu ditanya oleh asesor, seperti itu. Nah, untuk bukti-bukti kompetensi tersebut ini dilampirkan dalam surat pemanggilan, agar sebenarnya sih disiapkan saja, disiapkan nanti ketika dipanggil Bapak Ibu semua sudah siap, sudah ada seperti itu. 3 tahun terakhir sekurang-kurangnya 3 macam. Sekurang-kurangnya 3 macam artinya paling minimal 3 macam. Kalau bisa lebih
lebih baik. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu menguasai berbagai macam media penyuluhan. Nah, itu disahkan oleh atasan langsung atau kepala BPP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika Bapak Ibu mungkin ada media lain selain ini, mungkin medianya video atau medianya audio, nah itu silahkan dipersiapkan saja, dibawa saja dulu barbooknya. Kalau ya di flashdisk mungkin bisa, kalau video, dan juga kalau video artinya kan barbooknya adalah naskah skrip yang disahkan oleh kepala BPP dan videonya sendiri. Jika Bapak Ibu ada di link YouTube pernah men-sharekan videonya, mungkin lebih baik lagi. Nanti ketika uji kompetensi bisa dilihatkan link YouTube-nya dan video tersebut. Dan juga tidak lupa yang intinya kalau untuk penilaian sebenarnya adalah naskah skripnya itu. Kalau penyuluh-penyuluh yang PNS ya, itu adalah skrip naskahnya. Seperti itu. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Kita bisa diskusi setelah ini. Saya kembalikan ke Pak Irfan Karuniawan. Silakan Pak.